Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Neisen tertawa garing mendengarnya, lalu memicingkan sebelah matanya. Tak menyangka Cantika akan secepat itu move on darinya. Padahal yang ia tahu cinta wanita itu begitu besar untuknya. Haha, ternyata semudah itu kamu move on dari aku, Cantika, ucapnya, sengaja mengejek. Tetapi itu malah menjadi senjata untuk Cantika kembali menyerangnya. Cantika berdiri memandangi perempuan yang berdiri di sebelahnya. Untuk apa aku menangisi lelaki yang gak tahu diri seperti kamu? Dan aku bukan wanita bodoh yang lemah seperti yang kamu kira, balas Cantika, menyentil hatinya. Coba lihat keadaanmu sekarang. Cantika menatapnya remeh, sampai matanya memandangi tubuhnya dari ujung kepala sampai kaki. Itu belum seberapa, kalau kamu tetap menjadi bajingan seperti ini. Tanpa ada rem lagi, diucapkan lantang tepat di hadapannya. Memancing emosinya. Tangannya terangkat, hendak menggampar pipi Cantika, tetapi masih bisa dihalau oleh perempuan itu. Sudah cukup kamu siksa aku dulu, sembari menatapnya penuh kebencian. Sekali tanganmu ini menyentuh kulitku, akan aku pastikan hidup kamu akan menderita. Dilempar oleh Cantika tangannya ke belakang, dan ia hanya bisa memandangi perempuan itu pergi meninggalkan dirinya. Sial, ia mengumpat kesal, merasa harga dirinya diinjak-injak oleh mantan istrinya itu. Sudahlah, untuk apa kamu kepancing sama dia? Tujuan kita kesini buat bersenang-senang, ucap perempuan yang ada di sebelahnya. Kita cari tempat untuk duduk. Belum juga bergerak, Neisen dikejutkan lagi dengan kedatangan papi mertuanya yang berjalan ke arahnya. Sontak ia melepaskan tangan wanita itu dan menjauhkan diri. Pi, sapanya, cengengesan. Samir tak begitu menghiraukannya, sibuk mencari-cari seseorang di tempat itu. Kemana Cantika? Gumamnya dalam hati. Setelah sadar kalau yang menyapanya itu Neisen, barulah ia mengerti. Ngapain kamu di sini? Sahutnya ketus, melirik ke arah perempuan yang bersama menantunya itu. Ini Pi, Neisen nemenin tante Neisen Pi, kebetulan dari Lampung pengen nyari tempat tinggal di sini. Jawabnya berkilah, mencari alasan yang tepat agar mertuanya itu tidak curiga. Samir tak menghiraukannya lagi, memilih pergi menyusul istrinya yang ia yakin sudah ada di mobil. Selamanya dia nggak akan berubah. Andira, masih belum sadarkah kamu? Nah, iya Bik, ini Cantika udah mau pulang kok. Cantika buru-buru memasukkan haknya ke dalam tas, kemudian menyuruh supir untuk menyusul suaminya ke dalam. Tok tok tok. Terdengar dari luar ada yang mengetok kaca mobilnya. Pas ditengok Samir sudah berdiri tepat di samping mobil. Sayang, are you okay? Tanya lelaki itu, melihat wajahnya panik. Aku gak apa-apa, Dad. Tapi tegar rewel. Ayo buruan naik, jawabnya. Samir mengikuti perintahnya. Setelah memastikan semua berada di dalam, sopir melajukan kendaraannya. Tak lama setelah itu pengendara motor mengikutinya dari belakang. Dad, ketemu Neisen gak di dalam? Tanya Cantika, menatap wajah suaminya. Samir mengangguk. Apa dia menyakitimu, sayang? Tanya Samir balik, melihat semburat menegangkan di wajah cantik Cantika. Cantika tertawa kecil. Aku gak selemah dulu, Dad. Tika rasa dia yang terluka setelah ketemu aku, jawabnya. Samir mengusap rambutnya lembut. Tika gak akan membiarkan siapapun menyakiti raga Tika. Aku bangga sama kamu, Yang, ujeti pengen tiung. Samir memonyongkan mulutnya, mendekatinya, mau menciumnya. Dad, malu ada Pak Supir. Sergah Cantika mendorong tubuh suaminya. Anggap aja nggak ada. Cuk. Sekilas, menempel di bibirnya. Namun, memberikan kesan yang luar biasa untuk Cantika. Sadar kalau suaminya itu sedang mengalami puber kedua. Masa-masa dirinya merasa dunia cuma milik berdua. Dan itu normal, karena yang jeti lawannya istrinya sendiri. Cantika berjanji dalam diri,
tak akan memberikan kesempatan pelakor datang ke rumah tangganya bersama Dedi tercintanya itu. Mobil yang mereka tumpangi berbelok ke rumahnya. Tak berapa lama pengendara itu mengambil foto rumah mereka, lalu dikirim ke nomor seseorang. Dan itu semua luput dari pengawasan Samir juga supir mereka. HP Nathan mendapat pesan masuk, lelaki itu terpaksa menjeda pekerjaannya. Membuka pesan dari orang suruhannya. "Get, aku udah berhasil menemukan alamat papi tinggal." Gegas ia mencari istrinya di ruangan lain. "Aku tunggu di dapur kantor," serunya usai menghubungi nomor Andira. Mereka berdua ngobrol di sana. Wajah Nathan tampak serius sambil menunjukkan sesuatu pada Andira. "Kayaknya ini rumah yang ditempati papi." "Lah." Mata Andira membelalak sempurna melihat bangunan bertingkat 2 yang ada di foto itu. Papi bener-bener udah buta. Sekarang, tengok, rumah mereka aja bagus banget. Bangunan kekinian. Beda jauh lah yang kita tempati. Gerutunya, kesal. "Ya, kayaknya calon mami tiri kamu yang minta," timpal Nathan mengompori. "Aku juga udah mengantongi alamatnya. Papi kamu gak ada di ruangannya. Palingan sibuk sama wanita itu." "Lah," sambung Nathan. Andira mengerahkan rahang. "Gak bisa dibiarin, aku harus ke sana. Sekarang." Andira minta alamat itu, dan buru-buru pergi meninggalkan pekerjaannya demi bisa melabrak calon mami tirinya yang udah pengaruhi papinya buat hidupnya menderita. "Lah, aku ikut," sergah Nathan, pengen melihat peperangan itu terjadi. Diantar oleh supir taksi online, mereka sampai di rumah yang ditempati Samir. Tak berapa lama keduanya turun dan langsung nyelonong masuk ke dalam tanpa permisi lebih dulu. Mbak, tunggu." Andira semakin dibuat kesal saat melihat mobil papinya terparkir di halaman rumah itu. "Papi, Pi," panggilnya berteriak lantang di dalam rumah itu. "Nondira," kau tegur Lastri yang baru selesai mengepel. "Mana, Papi?" "Bi," tanyanya kasar pada wanita yang lebih tua darinya. "Tuan-tuan." Tak berapa lama Samir turun dari lantai 2, menemui mereka. "Ada apa ini ribut-ribut?" "Hah?" sentaknya ditujukan kepada Nathan dan Andira. "Oh, jadi selama ini papi udah kumpul kebo sama perempuan itu." Sambil melototi ke arah papinya, Andira menuduh mereka. "Jaga bicara kamu, Andira." Gertak Samir mulai terpancing. Ia benar-benar heran dengan peringai Andira yang jauh sekali darinya dan mendiang istri. Seolah bukan darah dagingnya. "Di mana perempuan murahan itu?" "Pi!" teriak Andira lagi, kali ini berlari menuju ke lantai 2. Samir mengikutinya dari belakang, pun dengan Nathan. 3 kamar di rumah itu ia geledah satu persatu. Kamar pertama Andira tak menemukan siapa-siapa. Ia lanjutkan lagi ke kamar berikutnya, juga tak ada isinya. "Andira, cukup," gertak Samir, tak sedikit pun dihiraukan olehnya. Andira tetap membuka pintu kamar yang ketiga. Di dalam sana tidak ada seorang wanita. Yang ia lihat seorang bayi mungil sedang tergeletak di ranjang sambil memainkan tangannya, dikenyot-kenyot. Perlahan Andira mendekat, memperhatikan wajah bayi lelaki tersebut. Pun dengan Samir yang juga masuk ke dalam. "Anak siapa ini, Pi?" tanyanya dengan mata menyalang, memandangi wajah papinya. "Anak siapa, Pi?" Nathan mendekati mereka, juga melihat bayi mungil itu yang seolah menyapanya. "Bayi ini